ada ilmu sih ya, baru dan wawasan khususnya untuk kita semuanya gitu loh, bahwa kadang-kadang contoh lah kayak seperti ini nih, saya sedang diwawancarai misalkan mengenai seseorang. Nah, di saat ya produk jurnalis seperti media TV ataupun media turunan digital lainnya yang memang platformnya memang itu official dari televisi itu sendiri, itu sebenarnya kalau ada permasalahan atau bentuknya apapun, itu yang bertanggung jawab secara penayangan itu adalah memang media TV-nya gitu loh. Oke, baik. Terima kasih buat teman-teman media. Seperti tadi ahli pers bilang, media yang tidak punya perusahaan media saya nggak tanggung jawab. Tidak berizin. Tidak berizin. Nah, jadi alhamdulillah hari ini kita bisa hadir sidang dan menghadirkan satu ahli ya, saksi ahli untuk kita dengar dan kita memintai pendapatnya. Dalam keterangan tersebut, ya alhamdulillah saya merasa lega dengan teman-teman kuasa hukum, termasuk dengan klien saya merasa lega. Kenapa? Karena memang ternyata dari ahli mengatakan setiap konten yang tayang pada televisi yang memang itu merupakan bentuk produk jurnalistik yang kita tahu yang dijadikan alat bukti dan dijadikan tuduhan Vicky melakukan tindak pidana itu adalah produk jurnalistik, dan itu bukan tanggung jawab secara keseluruhan, tanggung jawab daripada narasumber atau Vicky Prasetyo sendiri. Nah, itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab daripada yang memang stasiun TV dari produk tersebut. Dalam hal ini pihak Angel terhadap laporannya, menurut kita ini ada salah alamat. Sudah jelas kalau kita merujuk pada Undang-Undang Pers bahwa Vicky Prasetyo tidak punya tanggung jawab terhadap tayangan yang sudah tayang. Kalaupun seorang Angel merasa keberatan ada berita dan merasa dia difitnah dan sebagainya, maka itu menjadi tanggung jawab atau pelaporan secara formal meminta untuk hak jawab, kemudian minta diturunkan berita dan sebagainya melalui proses jurnalistik, bukan melalui proses hukum formil yang boleh dikatakan tindak pidana hari ini. Mendengar kesaksian tersebut, insya Allah kami yakin bahwa klien kami clear, ya, undang-undang IT itu sudah terbantahkan. Dan yang dijadikan alat bukti bukan YouTube, bukan apapun yang memang bukan merupakan produk jurnalistik. Dan ini jelas-jelas kami lega ya menjawab keraguan-keraguan kami. Undang-undang IT yang dituduhkan kepada pihak kita yang tadinya mendistribusikan, membuat, mentransmisikan secara gamblang terjawab sudah. Tinggal kita menunggu bagaimana pemeriksaan Vicky sebagai terdakwa di minggu depan, dan hakul yakin insya Allah perjuangan ini akan berakhir sempurna. Apapun nanti keputusan hakim merupakan keputusan yang mutlak kita jalani atau kita melihat sisi-sisi keadilannya seperti apa ke depan. Kira-kira seperti itu. Gimana Bang, ada kelegaan? Tadi kan udah nanya langsung secara ahli juga. Nah, gimana Bang? Ya, ada ilmu sih ya, baru dan wawasan khususnya untuk kita semuanya gitu loh, bahwa kadang-kadang contoh lah kayak seperti ini nih, saya sedang diwawancarai misalkan mengenai seseorang. Nah, di saat ya produk jurnalis seperti media TV ataupun media turunan digital lainnya yang memang platformnya memang itu official dari televisi itu sendiri, itu sebenarnya kalau ada permasalahan atau bentuknya apapun, itu yang bertanggung jawab secara penayangan itu adalah memang media TV-nya gitu loh. Nah, makanya tadi kuasa hukum udah memberikan sebuah ilustrasi yang sangat jelas sekali bahwa ada dua sih gitu loh, ada produk jurnalis dan ada media sosial. Nah, saat ini kan yang dikedepankan dalam dakwaan itu dua tayangan infotainment. Nah, dua tayangan infotainment ini saya tidak memiliki kekuasaan untuk misalkan
mengedit, membuat narasi, ataupun sampai menyajikan dalam sebuah bentuk tayangan. Nah itu adalah bentuk produksi yang dilakukan media TV. Nah jadi tadi ada ilmu terbaru untuk kita adalah bahwa kita harus tahu ranah-ranahnya dulu gitu loh, sebelum kita memang melakukan upaya-upaya hukum ataupun mewakilkan hak kita untuk membuat laporan atau lain-lain gitu loh. Karena dengan seperti ini tadi seperti yang dibilang gitu loh. Jadi ya even saya sebagai pelapor saya akan menjadi salah alamat buat seseorang gitu loh. Itu sih seperti tadi sih ada ilmu baru lah dan wawasan untuk kita semua khususnya di luar dari perkara yang saya jalani. Ya insya Allah lah siap karena kan udah memang rangkaian persidangan gitu loh dan saya siap sih gitu. Kalau keinginan sih tadi pengen sama kuasa hukum tadi saya bilang di tengah-tengah persidangan bisa nggak ya dikonfrontir karena saya memang seneng gitu kalau langsung ya berdua kita ada gitu loh. Gunanya untuk apa? Ya gunanya untuk kalau apa yang saya ucapkan, apa yang saya bicarakan, nah itu benar-benar dia bisa menyaksikan dan mendengarkan gitu kan. Kalau persidangan ini ya udahlah hukum udah tertera dalam bentuk pelanggaran ataupun pasal-pasalnya. Tapi mudah-mudahan ini jadi pembelajaran juga bukan buat saya tapi buat dia juga dan semuanya. Kalau ya Hah? Ya, apa? masalah ini sih kasus yang pertama kalinya. Yang Kenapa? Rumah tangga bener nggak sih? Bener nggak sih bang, katanya lagi renggang atau mungkin lagi jauh. Kemarin istri saya habis ketemu sama kuasa hukum saya mau Iya. Manda di rumah kan kemarin juga bareng. Jadi sekali lagi saya harus bicara memang maksudnya yang memang terjadi ya gitu loh. Ya di dalam rumah tangga itu mungkin ada sesuatu hal mungkin selisih paham atau apapun. Tetapi rumah tangga saya sampai saat ini masih baik-baik saja. Terbukti dia ada izin WA hari ini. Saya berangkat pamitan sidang. Nah, saya ada berangkat pamitan sidang dan dia berangkat untuk nganterin ibunya gitu loh. Nih, ya dari mulai saya bilang ini, mohon doa ya. Aku assalamualaikum, aku jalan persidangan ya. Waalaikumsalam, mohon doanya. Iya, ini sidang saya gitu. Assalamualaikum, aku juga jalan ke rumah sakit, dia nganterin mamanya ke rumah sakit. Jadi kita ada komunikasi baik gitu loh. Dan tidak ada hal yang apa kayak asumsinya, pergi atau kabur atau apa gitu loh semua gitu loh. Bang Toib. Iya, jadi semua Inilah maksudnya. apa? Itu hari ini maksudnya. Kan ini persidangan, kan kalau misalkan kita ini kan WhatsApp, ini kan bisa tahu nih ada today-nya, ada semuanya, dia ngirimnya jam berapa, itu kan today. Ini yesterday, kalau today berarti kan hari ini ya. Oh, ada lope-lopenya lagi ya. Ya wajar lah orang ngasih tanda cinta suami istri kok, ini tanda dia, ini gue, iya sayang, tanda cinta. Biasa. Foto-fotonya mana? Ya kadang-kadang kalau istri itu yang ngambek-ngambek dikit mah ya wajar aja gitu loh. Berarti kemarin apa sih bang penyebab awalnya jadi ada berita yang gak enak kayak gitu? Ya enggak ada, cuma ya kadang-kadang kan gini, wanita itu kan mengedepankan perasaan ketimbang logika. Kadang-kadang dia merangkum pemikiran ya dengan versinya sendiri gitu loh. Selama ini baik-baik aja kok gitu. Namanya suami kan sebagai gladiator mencari nafkah. Iya kan? Istri menunggu di rumah. Nah cuma kan kadang-kadang ya kalau saking seringnya menunggu di rumah, kadang-kadang ada titik kejenuhan juga. Akhirnya ya bisa melahirkan pemikiran-pemikiran apa gitu. Sampai saat ini nggak ada sesuatu. Dan Miki udah ngerancang buat liburan besok ke Bali. Iya, kan? minggu depan. Minggu depan. Minggu depan insya Allah aku ke Bali. Terus ya dalam waktu dekat ini aku juga tadi udah bilang kan, hari Minggu kan dari semua itu Senin sampai Sabtu ya full banget memang jadwal syuting, bukan berarti mertua nggak dipentingkan. Cuma sampai saat ini kan memang ya aku alhamdulillah lah dari segi finansial juga bantu support. Ayolah namanya mertua ibu sendiri. Nah hari Minggu ini aku ketemu ke rumah mertua aku gitu loh. Tinggal terserah istri aku apakah masih mau merawat mamah terus di sini atau mamah yang kita bawa pulang ke rumah atau apa, kan tinggal gampang diskusi gitu loh. Karena kalau udah makin begini nih ada aja yang dihubungkan, yang model lah padahal semua syuting doang, ada yang teman main sehari-hari juga jadilah bahan bualan-bualan lah ini itu gitu. Kasihan kalau bola liar itu jatuh ke wanita-wanita yang belum tentu itu bener malah jadi fitnah. Bola liar. Tuh kan baru saya omongin kan tadi kan, baru saya omongin tadi gitu. Nggak ada ya Mbak Manda, bagaimana Mbak Manda? Coba menurut Kalina bagaimana Rusidi? Saya nggak ngobrol banyak sama Kalina soal internal karena saya sendiri
saya nggak punya kewenangan kan untuk bahas masalah internal itu. Tapi memang berita itu beredarnya sering banget, bahkan sampai ada beberapa wartawan juga tanya ini nasib Kalina sama Vicky gimana. Saya bilang saya nggak akan jawab karena itu bukan kewenangan saya dan saya nggak tahu banyak tentang hal itu. Tapi emang ribet, jadi temannya dia ribet. Jadi Dia yang nikah. dia kawin se-Indonesia Indonesia ribut, ribut. dia masalah atau ada gosip-gosip se-Indonesia ribut. Mendingan lu ikut gue jadi Bang Toib. Tapi Bang Vicky bisa dikatakan ini kan meski kalian dijelaskan matang baik-baik aja, tapi kan netizen sendiri kan menuding bakalan kayak nih gitu. Ya nggak apa-apa, kita itu kan milik masyarakat, kita nggak bisa juga nih mempengaruhi pemikiran penonton kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu gunanya demokrasi di dalam hidup. Nggak apa-apa mereka mau berpikir ini baik-baik aja, mau berpikir ini seteru, tapi minimal mereka udah membuang waktunya hanya untuk memikirkan kita gitu. Terima kasih gitu loh. Jadi ada juga Udah. Apa? Tegaskan lagi Bang. Tegaskan ada juga yang Yang bilang Astagfirullahaladzim. gimana? Tapi kalau sama Ayu sendiri hubungannya apa? Ayo siapa? Ayo kita pulang. Bang Vicky, ini katanya ada statusnya Kalina kayak gini. Kemudian